Apanya yang baru? Mas nyaman banget ya bagian dalamnya. Wow, nice. Masih electrical. Ya Alphard lah, nggak mungkin nggak electrical. Di sebelah saya sudah ada Toyota Alphard baru, tapi bukan model baru, bukan facelift, tapi ini varian baru. Apanya yang baru? Bisa kata langsung peleknya ya. Nah, tapi bukan itu, karena ini Alphard yang disunat beberapa fiturnya, sehingga harganya jauh lebih masuk akal dibandingkan versi terdahulu. Nggak jauh sih, cuman tampaknya dia sekarang lebih bisa bersaing dengan MPV high-end asal China. Lantas seperti apa kelengkapannya? Oke, jadi emang sekarang lagi tren juga ya. Jadi karena mungkin banyaknya masuk mobil-mobil asal China ya, yang fitur banyak, kemudian harganya murah. Jadi sekarang cukup banyak merek-merek yang menghadirkan model dengan fitur yang diperlukan saja gitu, nggak perlu berlebih, apalagi asal Jepang. Yang pertama kali melakukan itu sebenarnya adalah Hyundai. Hyundai itu melakukan itu di model Stargazer. Beberapa fitur-fiturnya yang nggak terlalu penting itu disunat dan dikurangin, jadi harganya lebih masuk akal. Terus juga selain Alphard ini, di EMS sebenarnya ada Honda CR-V. Honda CR-V ada yang versi hybrid ya, tapi tidak lagi varian RS dan dijual dengan harga 775 juta rupiah. Nah, sekarang di belakang saya sudah ada Toyota Alphard tipe XI Hybrid. Jadi kalau yang dulu, di bawah 1,5 miliar itu Anda hanya bisa mendapatkan Alphard yang bensin, tapi dia fiturnya banyak. Nah, sekarang ada Alphard XI Hybrid dan juga ada yang bensinnya. Yang bensin itu dijual dengan harga 1,288 miliar rupiah, sedangkan untuk tipe hybrid seperti ini, dia harganya 1,388 miliar rupiah. Nah, ya udah kita lihat apa saja kelengkapan di mobil ini. Yang pertama di bagian depannya masih sama aja kayak Alphard pada umumnya, grillnya masih sama, kemudian kamera 360-nya masih lengkap soal fitur-fitur itu. Tapi yang paling kentara adalah di bagian sampingnya nih. Ini dia, bagian sampingnya dia menggunakan pelek yang single tone biasa sekali ya. Memang desainnya dengan ring 17 yang meternya bannya 225, 55, 17. Tapi bannya juga masih ban bagus sebenarnya. Toyo proses comfort yang emang untuk itu ban high end juga, ban yang nyaman untuk digunakan di MPV ini. Kemudian kita lihat mesinnya, sama sih mesinnya sebenarnya. Sekarang kita lihat bagian mesinnya, yang tipe hybrid sama dengan yang Alphard hybrid yang sebelumnya ya. Ya harganya 1,5 miliar, kini harganya 1,388 miliar rupiah. Itu menarik sih sebenarnya. Nah, tersimpan mesin berkode A25A FXS. Mesin ini sebenarnya basically sama dengan mesin hybrid yang dimiliki oleh Toyota Camry. Kemudian ini Velfire sama semua. Dia itu ada mesin bensin, ada motor listrik ya, jadi hybrid semuanya. Nah, mesin bensinnya berkapasitas 2.500 cc, 4 silinder, dan keseluruhan tenaganya itu mencapai 190 PS serta torsi 239 Nm. Kemudian dia mengalirkan seluruh tenaganya ke roda depan menggunakan transmisi otomatis CVT. Nah, balik lagi ke bagian sampingnya ya. Jadi kelengkapannya masih banyak sebenarnya. Cuma pelek yang dipotong. Kemudian nih kamera 360 masih ada. Sliding door ya pasti masih elektrik lah, masa manual. Tuh masih elektrik ya. Nice. Terus juga di bagian interiornya bisa dilihat ya captain seat. Nah, sebenarnya pengurangan paling banyak fitur itu ada di bagian kabinnya. Sekarang kita lihat. Nah, ini bisa dilihat bagian belakangnya ini masih pilot seat. Kemudian ada tempat penyimpanan di bagian sini. Emang nggak ada leg rest sih kayak di di Xpeng gitu ya. Tapi setidaknya ini masih nyaman, masih pilot seat dan full electrical, bisa diatur semuanya. Coba. Ini bisa zero gravity juga. Tuh. Tuh. Wah. Masih nyaman banget ya bagian dalamnya. Wah, nice. Wah. Keren. Tapi memang nah di sini ada
ini nih ada gadget yang tidak dipasang di sini nih. Ini seperti untuk pengaturan-pengaturan lainnya, tapi kalau di mobil display nggak ada ya. Karena di Velfire juga nggak ada. Nah, lantas apa yang dikurangin? Sunroof masih ada. Ini masih ada si AC nih, pengaturan AC di belakang. Kemudian jok masih begini. Jadi ada dua fitur sebenarnya yang dikurangin di mobil ini di dalam bagian interior ya. Yaitu ini nih. Rear seat entertainment-nya tidak ada, dihilangkan. Jadi emang rear seat entertainment milik Toyota tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu canggih jika dibandingkan dengan milik Xpeng gitu ya. Di Xpeng tuh bisa nonton YouTube dan segala macam. Kalau yang di Velfire tuh nggak bisa. Jadi ya emang cuman dia mirroring dari depan aja gitu. Nah, udah kita lipat lagi. Terus juga dia masih ada colokan AC 220 volt di situ tuh, sumber watt. Kemudian bagian tengah, nah masih ada tempat penyimpanan, tapi memang bukan kulkas sih. Kalau di Denza ada kulkasnya kan. Nah, bagian belakang sih sama aja kayak Abarth pada umumnya, spaciousness-nya, kemudian kelegaannya sama, konfigurasi juga semua sama, tapi dia masih ada ini nih. Ini lampu yang dari Abarth Gen pertama tuh selalu ada ini nih. Lampu seperti ini, kalau Gen pertama tuh ada di bagian samping, Abarth Gen 2 di bagian samping juga, Gen 3 juga ada yang apa ya, dia semacam bukan ambient light juga sih, kayak room light gitu ya, yang bikin mewah gitu mobil ini. Selalu ada di Abarth. Ini ciri khasnya Abarth dari dulu. Ya udah, sekarang kita lihat bagian kelengkapan di bagian bagasinya. Nah, bagian belakangnya nggak beda ya sama Abarth yang non XI yang tipe G dan juga tipe V yang hybrid. Nah, bisa dilihat masih ada rear wiper, masih ada rear defogger. Kemudian untuk buka bagasinya bukan di sini ya. Di sini bisa buka, tapi nggak tahu kenapa ini buat manual. Nah, bisa di sini nih. Agak tersembunyi emang tuh. Masih electrical. Ya Abarth lah, nggak mungkin nggak electrical. Nah, kemudian ruang bagasi bisa dilihat ya, sama dengan yang non XI. Kemudian untuk melipat joknya bisa ada elektrik dari sini nih. Di sini ada tombolnya semuanya. Tuh, bisa maju. Untuk mengatur misalkan membawa barang itu harus melipat bangku C3-nya, bisa diatur dari sini nih. Tuh. Tuh, semua bisa diatur ya. Jadi overall kalau fitur kepraktisannya masih lengkap di mobil ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian interior untuk baris pertamanya. Nah, ini dia bagian interiornya, bisa lihat ya, kelengkapannya nggak terlalu beda gitu ya. ADAS masih ada nih, fitur ada ADAS. Kemudian speaker masih JBL, tuh, bisa lihat Twitter masih JBL juga. Jadi benar-benar yang dihilangkan cuma RSA, sama ada ambient light dan peleknya lebih kecil. Tapi harganya jauh lebih murah, menarik ya. Kemudian kalau warna memang Abarth tuh hitam seperti ini. Kalau Velfire tuh warnanya lebih berwarna ya, ada orange-nya. Kemudian kalau yang tipe tertinggi ada seat massage, di sini nggak ada. Nah, kemudian nih, tuh kepraktisan masih lengkap di sini nih. Untuk mengatur jok dari sisi pengemudi masih bisa, center konsol bisa dua arah. Oh, kayak gini ya, bisa dua arah. Nice, masih bisa HDMI juga. Kemudian ini sistem entertainment-nya juga nggak beda. OS-nya juga sama dengan Lexus, dengan Camry, dengan Toyota yang high-end ya, sama semuanya OS-nya nih. Kemudian USB Type-C masih ada, wire charging masih ada, auto hold, eco mode, EV mode, ada semua masih lengkap. Sayang mobil ini nggak ada kuncinya, jadi kita nggak bisa nyalain gimana tuh. Terus kemudian pengaturan setirnya masih tilt teleskopik secara elektrik yang dilengkapi dengan memori ya, tuh sampai ke memori seatnya masih ada semuanya. Ini untuk buka tutup pintu ada di bagian sini. Ini untuk buka tutup bensin dan tombol pengaturan lainnya ada di bagian sini. Pokoknya semuanya masih komplit, bener-bener dikit yang dikurangin. Ini juga spionnya juga spion digital nih. Tuh, ada tombolnya soalnya. Tuh, nice, fitur masih banyak loh. Cuman ya secara tampilan dan fitur-fitur yang nggak penting dibuang di mobil ini. Oke, sebagai kesimpulan, ya udah tahu kenapa kan hadirnya varian XI ini. Ya memang sejak kehadiran Denza D9 dan juga Xpeng X9 memang penjualan Abarth itu terganggu. Nah, makanya mereka menghadirkan yang varian murah tapi masih dilengkapi dengan mesin hybrid. Ya, tapi memang kalau kualitas berkendara Abarth tuh nggak perlu diragukan lagi lah. Memang kalau dibandingkan Denza itu nggak bisa ketemu rasa berkendaranya jauh lebih enak Abarth. Tapi kalau dibandingkan Xpeng, memang Xpeng itu mobil yang luar biasa sih. Tapi Abarth ini nggak kalah jika dibandingkan dengan Xpeng X9. Dengan harga lebih murah, Anda akan menikmati kemewahan khas Abarth. Nah, jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Toyota Abarth XI Hybrid. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.